Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhan netizen rahimakumullah. Pada video ini kita akan membahas tentang 5 cara meningkatkan akhlak terpuji. Sebelum kita membahas materi intinya, rasanya perlu kita uraikan terlebih dahulu secara singkat, yaitu mengenai akhlak. Akhlak merupakan budi pekerti atau kelakuan seseorang. Seorang muslim hendaklah memiliki akhlak yang terpuji, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana cara meningkatkan akhlak terpuji kepada setiap umatnya. Salah satunya yaitu dengan perilaku beliau dalam kehidupannya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hakikat akhlak menurut Al-Ghazali itu mencakup 2 syarat, yaitu perbuatan itu harus secara konstan, yaitu dilakukan dengan berulang kali dengan bentuk yang sama, sehingga akan menimbulkan kebiasaan bagi dirinya. Akhlak juga merupakan perbuatan yang tumbuh dengan mudah tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari orang lain. Sedangkan dilihat dari actionnya, akhlak itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tidak terpuji atau akhlak yang tercela, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak terpuji adalah tindakan ataupun perbuatan yang baik. Sedangkan akhlak yang tidak terpuji merupakan segala jenis tindakan yang dapat merugikan. Akhlak terpuji adalah akhlak Islami yang akan membawakan kebaikan. Namun akhlak terpuji ini juga akan memberikan keuntungan bagi orang lain. Berikut ini merupakan beberapa cara peningkatan akhlak terpuji yang perlu sekali untuk kita perhatikan oleh setiap kaum muslimin, yaitu selalu berbaik sangka. Salah satu cara meningkatkan akhlak terpuji adalah selalu berbaik sangka terhadap orang lain atau berhusnudzan, positive thinking. Berbaik sangka dapat dilakukan dengan cara selalu berprasangka baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Sebagai umat muslim, hendaknya ia selalu berprasangka baik. Pada siapa? Terutama yaitu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan itu merupakan jalan terbaik untuk setiap hambanya. Oleh karena itu, tanamkanlah pada diri sendiri untuk selalu menerima apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki maksud tersendiri dalam setiap ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia ini. Hendaknya sebagai seorang hamba harus senantiasa bersyukur atas kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Al-Quran Surah Al-Jasiyah ayat 12 dan 13. Yang kedua, dengan cara bertaubat. Cara meningkatkan akhlak terpuji selanjutnya adalah dengan selalu bertaubat.
dalam setiap perbuatan yang ia telah lakukan. Sebab setiap manusia pastinya itu tidak luput dari yang namanya salah dan khilaf. Oleh karena itu, agar dosa tidak semakin menumpuk, seorang muslim hendaknya selalu bertaubat dan meminta ampun atas dosa yang telah ia perbuat. Dengan melalui jalan bertaubat inilah akhlak seorang muslim akan semakin meningkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Quran surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampunan terhadap dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak mengharuskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Al-Quran surat Ali Imran ayat 135. Yang ketiga, selalu berperilaku baik terhadap sesama. Cara meningkatkan akhlak terpuji lainnya, yaitu dengan selalu berperilaku baik terhadap orang lain. Sebab hal ini akan menanamkan akhlak terpuji bagi dirinya. Orang yang berperilaku baik terhadap orang lain, ia akan selalu menjaga kerukunan, selalu menolong, serta selalu menghargai toleransi, menghargai orang lain. Ia juga akan memiliki jiwa pahlawan yang menonjolkan sikap pemberani dan selalu mau berkorban untuk kebaikan. 4. Yaitu selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Pada dasarnya perbuatan manusia itu tergantung dengan pergaulan mereka sendiri. Jika ia bergaul dengan orang yang kurang baik, maka karakter dan kebiasaannya pun akan menjadi kurang baik. Namun sebaliknya, jika ia bergaul dengan orang-orang baik dan soleh, tentunya ia akan memiliki sifat dan karakter yang baik pula. Yang kelima, selalu bersikap adil. Cara meningkatkan akhlak terpuji selanjutnya ialah dengan selalu bersikap adil terhadap orang lain. Sikap adil merupakan suatu perbuatan yang tidak memihak kepada siapapun. Orang yang memiliki sikap adil tentunya tidak akan mengunggulkan siapapun dan tidak akan pilih kasih kepada siapapun. Sikap inilah merupakan cerminan dari akhlak yang baik. Demikianlah uraian mengenai 5 cara meningkatkan akhlak yang terpuji. Semoga ada manfaatnya. Dan jangan lupa beri dukungan channel kami ini dengan memberikan subscribe dan like-nya. Terima kasih. Allahumma hdina hadas sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.